Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aurelia Bintang Aryana dari kelas MJ 402. Pada matkul manajemen perbankan kali ini saya akan membahas kasus tentang pembobolan bank BCA oleh seorang tukang becak senilai 320 juta. Kronologi kejadian, Muhammad Toha sebagai dalang dari pembobolan rekening BCA milik Muin Zahri disusun dengan sangat matang dengan bantuan dari seorang tukang becak yang dijanjikan uang senilai 5 juta untuk membantu Toha. Toha sebagai seseorang yang menyewa kamar kos di rumah Muin mengaku dirinya diajak untuk berbisnis, namun hal itu disangkal oleh Muin. Di saat itu Toha mengintip Muin saat mengakses m-banking miliknya dan dia melihat saldo rekening milik Muin dan juga menghafalkan nomor PIN ATM milik Muin. Setelah dia mengetahui nomor PIN milik Pak Muin, Toha lalu mencari cara bagaimana caranya ia bisa menarik semua uang yang ada di rekeningnya milik Pak Muin ini. Kejadian pembobolan rekening ATM ini terjadi pada hari Jumat 5 Agustus 2022. Toha mengaku dia merencanakan hal tersebut 2 hari sebelumnya, yaitu pada Rabu 3 Agustus 2022. Toha setelah mengetahui nomor PIN dan jumlah saldo pada rekening Pak Muin, ia langsung mencari cara agar bisa mengambil atau menguras isi saldo milik Pak Muin ini. Lalu keesokan harinya, pada Rabu 3 Agustus, Toha datang ke kantor cabang sekitar PGS Surabaya untuk mengambil slip penarikan uang. Dari situlah ia bertemu dengan seorang tukang becak yang memiliki perawakan fisik dan juga wajah mirip seperti Pak Muin. Di situ Toha menghampiri Pak Setu. Ia bercerita, Pak Toha ini mengaku bahwa ia ini ingin melakukan penarikan uang dari ATM atau rekening milik ayahnya yang sedang sakit. Dan ia meminta bantuan Pak Setu agar mau menggantikan ayahnya ini untuk melakukan penarikan uang. Lalu ia mengiming-imingi Pak Setu dengan uang 5 juta rupiah. Lalu Pak Setu menyatakan kalau ia bisa membantu Pak Toha. Keesokannya, Kamis 4 Agustus 2022, Toha dan Setu janjian untuk datang ke kantor BCA lagi. Lalu mereka akan mengambil slip penarikan uang. Pada saat mereka mau mengambil slip penarikan uang, teller bank berkata bahwa mereka harus menyiapkan data-data untuk persyaratan, yaitu buku tabungan, KTP asli, dan juga kartu ATM. Lalu mereka pun pulang dengan membawa slip penarikan uang dan berjanji besok mereka akan datang dengan mengambil uang sebesar 320 juta. Pada hari Jumat 5 Agustus 2022, bertepatan saat umat muslim terutama yang seorang laki-laki diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Di saat itulah rumah Pak Muin kosong dan kamar Pak Muin tidak terkunci. Toha langsung masuk dan mengambil buku tabungan, KTP, dan juga kartu ATM yang ada di kamar Pak Muin ini. Ia mengambil semua persyaratan yang sudah diperlukan lalu langsung menuju kantor BCA. Di sana ia sudah berjanjian lagi dengan Pak Setu yang sudah standby di kantor BCA. Ia langsung memberikan semua persyaratannya, memberitahu juga PIN ATM milik Pak Muin, dan penarikan pun berjalan dengan lancar. Tanpa curiga sedikit pun, teller bank langsung mengiyakan dan slip
penarikan uang itu sudah ditandatangani dengan tanda tangan palsu yang mirip dan sangat identik sekali dengan tanda tangan asli milik Pak Muin. Teller Bank sempat menanyakan kepada Setu apakah dia datang sendirian. Setu menjawab bahwa dia diantar oleh anaknya. Selesai sholat Jumat, Muin yang sudah berada di rumah begitu kaget melihat kamarnya yang sudah sangat berantakan. Ia melihat dan mengecek kamarnya, ia mendapati bahwa buku tabungannya hilang, kartu ATM dan juga KTP-nya hilang dari dompetnya. Setelah itu, mencurigai adanya transaksi, Muin langsung menuju kantor BCA dan ia bertanya apakah ada penarikan dari rekeningnya. Pihak bank berkata, ya, tadi saat jam Jumatan terjadi transaksi besar-besaran senilai 320 juta dari rekening milik Muin. Setelah itu, Muin langsung memblokir semua rekeningnya yang hanya tersisa 25 juta di saldonya. Muin mendapati sangat lemas ketika pihak bank berkata bahwa transaksi sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Tanggapan dari bos BCA. Direktur Utama BCA, Yahya Setia-Atmaja mengungkapkan bahwa itu adalah penipuan. Jika penjahat membawa KTP asli, buku tabungan, dan PIN pemegang rekening, kemudian dia juga bisa menyalin tanda tangannya. Ini kasus pencurian data nasabah. Karena nasabah lalai, kejadian begini 1:10 juta dan pelaku sudah ditangkap. Dana nasabah tidak diganti karena tidak jaga keamanan KTP, PIN, dan buku tabungannya sendiri. Nasabah kurang menjaga data privasinya, seperti meninggalkan dompet di toilet. Ya, salah yang meninggalkan dompet. Hera selaku Eksekutif Vice President Corporate Communication and Social Responsibility BCA berkata, kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan sehingga BCA belum dapat menyampaikan tanggapan terkait materi atau pokok perkara. Namun, kami dan percaya bahwa sistem peradilan dan fungsi penegakan hukum dapat memberikan keadilan dalam menyelesaikan kasus ini. Hera juga menegaskan bahwa BCA senantiasa melindungi dan memberikan bantuan bagi staf yang telah menjalankan tugas secara profesional. Tambahnya, bagi kami, keamanan data nasabah merupakan prioritas utama, oleh karenanya kami menyarankan agar nasabah senantiasa mengamankan data sebaik mungkin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bank BCA juga menghimbau para nasabahnya untuk menjaga privasi terhadap data-data penting seperti 1. PIN atau Personal Identification Number. Yang kedua, One Time Password atau OTP yang biasanya kita dapat saat menerima SMS untuk menjaga response key BCA. Itu alat yang seperti handphone. Oke, yang selanjutnya Card Verification Code atau CVC. Pada kesimpulan kasus ini, nasabah harus selalu menjaga data diri yang bersifat privasi dan waspada terhadap lingkungan sekitar. Untuk pihak bank, dari kejadian ini untuk memperketat keamanan dengan sistem keamanan tambahan seperti face recognition atau fingerprint. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.